warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membuat vlog tentang fasilitas yang ada di SMAN 11 Semarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Raymond Akbar, absen 32. Perkenalkan, nama saya Gibran Arkanaf. Perkenalkan, saya Robi Afifah, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Cina, absen 23. Selamat menyaksikan. Teman-teman semuanya, hari ini saya berada di SMA 11 Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk memberitahu kalian semua tentang fasilitas yang ada di SMA 11 ini. Fasilitas fasilitas di SMA 11 itu sangat banyak. Ada fasilitas olahraga, fasilitas agama, fasilitas untuk seni, bahkan sampai lapangan pun ada banyak, tempat parkir, semuanya pokoknya banyak lah. Yuk. Kalian lihat aja nanti di videonya. Ikutin dah, yuk. Sebelumnya ini saya lagi di taman depan SMA 11 Semarang. Ini juga salah satu spot yang sangat favorit sama anak SMA 11 karena di sini tuh sangat adem. Ya, dan di sini SMA 11 ini terkenal dengan tanamannya yang cukup banyak sekali. Itu yang membuat SMA 11 itu terasa adem atau dingin. Yang ketiga, kita berada di tempat lapangan voli. Ini biasanya digunakan untuk olahraga. Dan sedihnya voli bisa, badminton bisa. Ya, itu saja. Ini ada tempat parkir. Ini untuk biasanya untuk para guru atau PPL yang ingin parkir, di sana juga ada. Terima kasih. Dan ada fasilitas agama yang pertama, yaitu masjid. Selain digunakan untuk beribadah, masjid SMA 11 biasanya juga digunakan untuk pembelajaran agama Islam. Jika misalnya ada pelajaran ngaji atau sholat, biasanya pelajaran dilakukan di musola. Di sini juga ada fasilitas parkiran sepeda untuk siswa-siswi yang menggunakan sepeda. Tulisan Sekarang kita ada di ruang multimedia atau biasanya dibuat ruang komputer untuk mapel pelajaran TIK. Ruang tempat guru-guru yang mengajar mapel TIK informatika. Lalu di depannya ada perpustakaan. Perpustakaan yang biasanya dibuat untuk buku atau sedang membaca buku atau sedang ketika mengajar tugas. Kita sudah ada di depan perpustakaan. Sekarang kita mau masuk untuk mereview. Di dalam perpustakaan. Cuman kita nggak bisa ngomong keras-keras karena ada peraturannya ini ya guys. Nah, di sini ada sedia seperti buku-buku pelajaran, buku-buku cerita, novel dan lain-lain. Nah, ini ada yang dibaca guys. Dan di sini juga Ada buku-buku novel biasanya yang dibuat untuk belajar gitu guys. Selanjutnya, di sini ada ruang tata usaha atau ruang administrasi lah. Kayak kalau kita di kelas kekurangan
misalnya fasilitas sapu atau apa, kita mengambilnya di sini. Dan di depan tata usaha langsung lapangan bola. Lapangan yang besar ini biasanya digunakan untuk upacara. Selain upacara juga biasanya ada event yang namanya itu Adiva Cup. Itu event bola yang dilakukan di lapangan yang besar ini. Terus apa aja lagi? Seperti olahraga juga di sini. Lalu di sini ada ruang wakaf sekolah. Dan kalau kita maju lagi, depannya ada ruangan BK. Biasanya Jadi sekarang kita ada di hall. Nah, di hall ini biasanya tuh tempatnya tuh untuk anak-anak itu pada berkumpul, habis itu lalu untuk menunggu pulangnya dijemput, lalu untuk persiapan upacara juga, dan di sini biasanya tempat guru-guru waktu upacara. Acara-acara yang biasanya tuh untuk sosialisasi, lalu ada pengumuman-pengumuman tentang sekolah yang harus disampaikan kepada perwakilan kelas juga. Oke. Nah, di sebelahnya meeting room tadi ada bangunan di sana. Di sana ini untuk kelas 11 sampai 10. Nah, di pojok sana paling pojok itu tempat-tempat ruang PPL yang biasanya bertugas di SMA Negeri 11 Semarang. Saya berada di lapangan basket. Ini biasanya digunakan untuk olahraga ya, bisa juga digunakan untuk bermain futsal. Dan di sana itu yang banyak pasir tuh digunakan untuk olahraga lompat jauh. Jadi di sini saya akan mewakili dengan salah satu namanya Kakak siapa? Nama saya Lia Nisa, Dari kelas? dari kelas 12 STAR. Ya, langsung aja. Apakah kakak nyaman dengan fasilitas yang telah diberikan selama di sini? Selama ini cukup nyaman ya, tapi ada beberapa kayak mungkin yang perlu diperbaiki. Kalau dari kelasnya sendiri tuh kayak ada yang beberapa yang bocor, tapi untuk kenyamanan belajar cukup nyaman. Menurut kakak bagaimana kondisi kebersihan dalam kelas dan lingkungan di sekitar sekolah? Untuk kondisi kebersihan sudah cukup bersih. Untuk kelas mungkin itu sudah cukup bersih, tapi mungkin dari kesadaran orang-orang yang sedang sekolahnya tadi bagaimana mau merawat sekolah atau kelas ini. Apa kendala yang kakak lihat ketika menggunakan fasilitas sekolah kayak kotor atau Mungkin kalau toilet gitu kadang kan airnya tuh kayak mati atau di situ kan kalau kita bantu tuh kan airnya tuh dingin dan sakit bisa diperbaiki. bagaimana pendapat kakak tentang penanganan fasilitas sekolah seperti Untuk meja sudah sangat nyaman, terus kalau sudah nyaman tidak ada kendala sih. fasilitas yang perlu ditambah di sekolah? Yang perlu ditambah mungkin kayak ini kan kadang kan Semarang tuh kayak panas gitu kan, mungkin bisa ditambah kipas biar supaya tuh kayak kalau belajar tuh nggak yang kepanasan atau Bagaimana itu menjaga fasilitas sekolah supaya tetap baik? nah, itu dari kesadarannya masing-masing kan kita di sini tuh kayak udah gratis ya, jadi kita tuh kayak bisa menggunakan fasilitas yang baik, terus kayak menjaga kayak bersihin kelas gitu, kayak dimulai dari yang kecil-kecil dulu aja, terus kayak nggak merusak fasilitas, kayak kita gunakan sebaik mungkin. ya, jadi hari ini saya mau memperkenalkan salah satu petugas kebersihan di SMA 11. Namanya siapa Pak? Jumadi. Pak Jumadi namanya.
Kira-kira mau menanyakan apa? Biasa aku mau bertanya, Bapak udah berapa lama menjadi petugas kebersihan di SMA 11? 25 tahun 25 tahun. Ya. Itu dari tahun berapa ya Pak? dari 2002. Apa keluh kesah atau kendala yang pernah Bapak rasakan saat membersihkan fasilitas yang ada di sekolah ini? rasanya kalau gini, kalau kita kan ini ya, karena kita bersama siswa, saling tahu apa artinya kebersihan ya. Kalau misalnya kita anak buang sampah sembarangan itu harus ditegur, jangan marah kalau ditegur demi kebaikan kita bersama, kebaikan kita semua. Dari segi kebersihan itu penting sekali ya, apalagi Bagaimana kondisi lingkungan sekolah yang Bapak amati selama bekerja di sini? Apakah terawat atau apa enggak? ya itu ya di tergantung yang jaga ya. Bedanya kan kita nggak semua membersihkan tes itu kan, ada pembagian 1, 2, 3 sampai 5. Nah, area saya kayak mesti bersih, kalau lainnya nggak tahu kan, saling itu mengingatkan aja kalau kita kerja, itu belum bersih ya bisa gini-gini kan, saling mengingatkan intinya. Menurut Bapak dari sekian banyak fasilitas yang ada di SMA 11 ini, menurut Bapak fasilitas apa yang membutuhkan perhatian lebih? Perhatian lebih dari segi untuk fasilitas anak itu kayak kamar mandi, terus perawatan itu kayak estek itu, kalau mati kan di ruangnya kan agak gimana ya. Terus satunya itu ruangnya harus bersih, kita kamar mandi bersih kan nyaman kalau mau apa-apa. Kita air itu ya nomor satu. Air. Ya, nggak dari kita kan tahu semua dari segi kesehatan kan kurang baik, apalagi. Terus Bapak ada saran nggak untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah agar lebih nyaman menggunakan siswa-siswa sama guru? Ada, kita saling menjaga dan saling itu menghadapi ini, saling memiliki intinya. Oh, iya. Kalau kita kan semua peralatan bisa aman, bisa nggak bisa melengke apa, mengingat dan melengke ya. Terus pesan Bapak kepada warga sekolah biar juga agar fasilitas itu terjaga gitu. Ya gini, kita sebagai orang di sini akan kita akan menjaga. Intinya kalau rusak harus lapor langsung. Intinya kamu Pak, saya rusak ya. Nanti kan bapak apa itu ngasih menindaklanjuti mau ganti apa dipakai kan gitu. Ya gitu. Ya, pesan saya ya menjaga kebersihan dan merawat semua fasilitas sekolah belajar. Kita sama-sama untuk merawat semua fasilitas di sini. Jangan salah rusak saja, nah itu nggak boleh. Apalagi Udah Pak, kayaknya pertanyaan itu aja. Makasih ya Pak atas waktunya. ya, terima kasih. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita beritahu ke kalian semua tentang fasilitas yang ada di SMA 11 Semarang ini. Bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye. Dah, guys.